Padha sak diplorong ngono caca. Tiga kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir hingga ketinggian 70 cm. Tiga kecamatan yang terendam meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, dan Batangan. Banjir paling parah menerjang Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir diketahui sudah merendam ratusan rumah warga selama 4 hari. Air yang terus bertambah membuat aktivitas warga lumpuh total. Aduh. Keren. Jis. Mobil SUV ini nekat menerobos banjir di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Banjir akibat curah hujan tinggi, ditambah saluran air yang tidak memadai dan pendangkalan sungai. Sejumlah jembatan di Kecamatan Sumber juga tertutup banjir hingga sulit dilalui kendaraan. Banjir terjadi karena curah hujan tinggi sejak Minggu siang hingga sore hari. Kondisi diperparah karena air kiriman dari dataran tinggi di sekitar. Tim BPBD setempat masih mendata dampak banjir di kawasan Sumber. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turun tangan mengecek banjir di wilayah Dong Biru, Semarang, Jawa Tengah. Koordinasi dengan BNPB pun terus dilakukan untuk membahas rekayasa cuaca. Sementara ke depan, pembangunan giant seawall dan kolam restensi yang diharapkan bisa mengatasi banjir di Jawa Tengah. Jangka menengah dan panjang, kita tahu bahwa di sini ada giant seawall yang nanti akan menghubungkan antara Sayung, Demak, dan Semarang yang diharapkan nanti bisa mengatasi secara parsial, termasuk kolam resistensi Terboyo dan Sriwulan. Itu ada 2 kolam yang nanti bisa menampung, yang nanti diharapkan awal 2026 ya akan selesai. Jalan Kaligawe selesai hujan tadi malam, tepatnya di depan. Hingga kini, genangan air masih mengenangi wilayah Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Banjir tidak hanya mengenangi jalan, namun juga permukiman warga. Banjir ini membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Banjir mengendangi pasar Waru Kaligawe. Pedagang terpaksa berjalan di pinggir jalan dan mengalami penurunan omset. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, perang melawan mafia impor pakaian bekas ilegal semakin agresif. Sanksi tegas berupa blacklist pun disiapkan. Sementara itu hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Warga Jakarta diimbau menggunakan masker. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, perang dengan mafia impor pakaian bekas semakin agresif. Kali ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menghentikan total impor balpres pakaian bekas. Bisnis gelap jual beli impor pakaian bekas ilegal terus ditertibkan. Peraturan Menteri Keuangan khusus pun akan segera ditertibkan. Aturan ini secara spesifik akan membidik jalur masuk pakaian bekas secara ilegal. Razia akan difokuskan ke pintu-pintu masuk barang di Indonesia seperti pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Nantinya bagi importir yang tertangkap mendatangkan pakaian bekas ilegal bakal langsung di blacklist. Ya mereka bahannya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya.
Larangan impor pakaian bekas sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2022. Dalam aturan ini ada sejumlah barang yang dilarang diimpor, di antaranya adalah gula dengan jenis tertentu seperti gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih. Kedua ada beras dengan jenis tertentu seperti beras setengah giling dan beras ketan. Bahan perusak ozon juga dilarang diimpor. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC menggunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai selidiki dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap jika dipanggil KPK untuk memberi keterangan terkait dugaan korupsi kereta cepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap sudah memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. KPK bahkan sudah sejak awal tahun 2025 mengumpulkan informasi dan data untuk membangun konstruksi perkara ini. Perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK. Mahfud merupakan salah satu pihak yang vokal menyuarakan dugaan penggelembungan anggaran dalam pembangunan WUSH. Iya, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor ngapain? Yang saya laporkan itu KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai. Makanya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya itu kan banyak banget dan punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatat aja. Proyek WUSH digarap dengan skema patungan, yakni 60% Indonesia dan 40% Cina melalui PT KCIC. Nilai investasinya senilai 120,6 triliun rupiah. Kemudian PT KAI yang merupakan ketua konsorsium BUMN dalam proyek ini menanggung beban utang 6,9 triliun rupiah untuk pembayaran pembengkakan biaya proyek WUSH.
Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kritik gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya. Bagaimana tanggapan Purbaya? Usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membalas kritik yang dilontarkan Hasan Nasbi. Purbaya mengklaim berhasil mengembalikan kepercayaan publik melalui gaya koboinya. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hasan mengatakan, gaya komunikasi Purbaya yang sering menyenggol sesama pejabat pemerintah lain bisa melemahkan soliditas pemerintah. Ia juga menilai sesama pejabat publik tak boleh saling baku tikam di ruang publik, apalagi dengan komunikasi koboi yang kerap dilakukan oleh Purbaya. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama kalau ini diteruskan itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Kritik Hasan Nasbi langsung dibayar tunai oleh Purbaya. Menteri Koboi ini menunjukkan data indeks kepercayaan konsumen pada pemerintah yang saat ini mulai membaik. Purbaya mengklaim gaya ceplas-ceplosnya berhasil membalikan sentimen masyarakat ke pemerintah dengan positif. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Dengan percaya diri, Purbaya menambahkan bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, apa yang dilakukan oleh Purbaya berhasil mendapat sentimen positif dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Menteri Kesehatan RI mengimbau masyarakat tidak keluar rumah ketika hujan. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta beberapa minggu belakangan ini ternyata mengandung mikroplastik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan sejumlah imbauan. Warga Jakarta diminta untuk memakai masker saat keluar rumah ketika turun hujan. Bahkan Menkes meminta warga Jakarta untuk tidak langsung keluar rumah ketika hujan. Himbauan saya buat masyarakat adalah bahwa ya kalau bisa yang paling aman melindunginya pakai masker kalau jalan di luar. Tapi kalau tidak, ya usahakan jangan jalan di luar sesudah hujan, karena ini turunnya kan saya dengar. Pemerintah terus evaluasi program makan bergizi gratis. Nantinya setiap SPPG harus memiliki alat uji bahan baku MBG. Program unggulan Presiden Prabowo, makan bergizi gratis, terus dikembangkan.
Pemerintah pun menargetkan pembangunan 25.400 unit SPPG di seluruh tanah air pada akhir tahun ini. SPPG ini nantinya akan terus dimonitor supaya bisa maksimal melayani program MBG. Nantinya SPPG juga dilengkapi dengan alat uji bahan baku dan sterilisasi food tray. Alat ini akan membantu mengeringkan food tray dalam waktu 3 menit. Tak hanya itu, untuk mencapai zero mistake, Badan Gizi Nasional juga akan merekrut juru masak profesional. Pertama, langkah yang ingin kita lakukan adalah menurunkan jumlah penerima manfaat per SPPG. Kemudian kita juga himbau dan kita minta agar setiap SPPG ada juru masak yang bersertifikat. Ya, usai jeda kita akan melihat Wapres Gibran Rakabuming Raka ikut acara mancing gratis. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Anda kembali di Pemimpin Rakyat, pemirsa. Seperti jamur di musim penghujan, mikrodrama Cina tumbuh subur, bahkan meraih keuntungan hingga ratusan triliun rupiah. Menariknya, Menteri Keuangan Purbaya ternyata senang nonton drama Cina. Mikrodrama Cina, fenomena baru menonton film pendek lewat telepon genggam. Menteri Keuangan Purbaya pun ikut keranjingan, menontonnya saat ada waktu luang. Kalau stres, dugaan saya ya, saya itu nonton drama Cina yang pendek-pendek itu. Oh iya. Dan bagi konten kreator Clara Sinta, kepopuleran mikrodracing justru menggoreskan kenangan buruk dalam rumah tangga mereka. Mikrodrama Cina menjadi salah satu alasan perpisahan Clara dengan sang suami. Itu aja, sama kadang-kadang kalau malam dia tuh suka ngeliatin drama Cina. Konflik kita tuh aja. Apa? Maksudnya? Drama Cina. Kenapa dengan drama Cina? Ya aku nggak suka. Ketenaran mikrodrama Cina tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan dengan angka fantastis di tahun ini, yaitu sebesar 156 triliun rupiah lebih. Bahkan dalam 5 tahun ke depan, produsen mematok target ambisius sebesar 265 triliun rupiah. Mudah disebar melalui ponsel hingga biaya produksi yang rendah menjadi alasan dibalik laris manis drama pendek dari negeri tirai bambu ini. Ceritanya yang singkat berhasil membuat penonton penasaran, bahkan tak segan merogoh kocek hingga Rp100.000 demi paket berlangganan untuk provider tertentu. Bila terus-terusan mencuri hati dunia, maka bersiaplah drama Korea dan drama Jepang gigit jari. Lihat saja, sepanjang tahun 2024 hingga 2025, mikrodrakor hanya menyumbang 7,5 triliun rupiah. Penurunan ini juga dirasakan di drama Jepang. Kesuksesan mikrodrama Cina bisa menjadi inspirasi khususnya bagi dunia perfilman dan sinias di Nusantara untuk lebih berkreasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala ajak pemimpin dunia berani wujudkan perdamaian di Gaza. Seruan Yusuf Kala terkait perdamaian dunia disampaikan dalam Forum Internasional Meeting for Peace di Roma, Italia. Forum ini dihadiri pemimpin dunia, tokoh lintas agama, dan aktivis kemanusiaan dari berbagai negara. Dalam pidatonya, Yusuf Kala menjelaskan konflik dunia kerap berulang karena 3 faktor, yaitu agama, kemuliaan, dan kepentingan ekonomi. Jika disalahgunakan, ketiganya bisa melahirkan konflik dan penderitaan. Before what happened in Afghanistan, Iraq. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara memancing gratis yang digelar di Kali Gabus, Tambun Utara, Bekasi. Acara ini sebagai bagian dari peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang
bertugas pamit undur diri, pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Dalam suasana penuh semarak dan kebersamaan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan Mancing Mania Gratis Jilid 2 yang digelar di sepanjang Kali Gabus, Tambun Utara, Bekasi. Melihat kehadiran Gibran, warga langsung berebut bersalaman dan mengabadikan momen dengan ponsel. Acara yang diinisiasi oleh Karang Taruna Tambun Utara ini menjadi salah satu bentuk kreatif perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-97. Untuk menarik minat masyarakat, panitia menebar 5 ton ikan lele dan menghadirkan beragam hadiah menarik, mulai dari sepeda listrik, televisi, hingga perlengkapan rumah tangga. Motor listrik. Mana cepet ini? Mana? Atas nama Solihin. Nomornya 074. Solihin, Pak Solihin. Gibran bahkan juga mengumumkan nama pemenang motor listrik sebagai hadiah utama. Terbukti kegiatan ini sukses memantik antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi. Selain jadi wujud nyata semangat Sumpah Pemuda, acara ini juga mencerminkan kebersamaan lintas generasi dalam merajut persatuan dan solidaritas.